الحمد لله الفتاح الصدور العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وهو البر الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وختم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين المقربين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nikmat Allah dan rahmat Allah senantiasa memancar dan senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Begitu besarnya rahmat Allah, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengukur. Maka konsekuensi wajib bagi kita adalah bersyukur dan bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Dan salah satu perwujudan syukur kita kepada Allah melalui kesanggupan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dengan demikian kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bertakwa, dan dengan takwa kita termasuk orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Jumat hari ini adalah Jumat pertama di bulan Ramadan, hari yang keempat. Kita melaksanakan ibadah teragung di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Mengapa dikatakan teragung? Salah satu alasan bahwa ibadah puasa itu ibadah teragung adalah pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa itu tanpa terhitung. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af lahu ajruha min asyratin ila 700 darajah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Al-hadis. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu aku beri pahala, aku lipat gandakan pahalanya minimal 10 sampai maksimal 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, kata Rasul, kata hadis dalam hadis qudsi, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu milikku, kembali kepadaku, wa ana ajzi bihi, dan aku karena suka aku memberi pahala sesuka aku tanpa pakai perhitungan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu cintanya Allah kepada puasa itu tentu ada alasan-alasan. Yang pertama, mengapa Allah memberikan pahala tak terhitungkan bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu bahwa puasa itu menggambarkan satu keikhlasan spesial. Perintah beribadah itu berkaitan dengan keikhlasan. Dalam ibadah puasa itulah sesungguhnya hakikat keikhlasan, karena siapapun sesungguhnya tidak tahu mana antara orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Yang paling tahu hanya Allah. Manusia yang lain tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyaksikan bahwa puasa atau tidaknya. Kalau sholat dilihat oleh orang lain, bersedekah, berzakat bisa dilihat orang lain, berhaji apalagi diperhatikan oleh seluruh kampung, bahkan seluruh negara ini
mendata dan mengetahuinya bisa-bisa. Tetapi ibadah puasa sangat rahasia, karena rahasia itulah Allah senang dan memberikan pahala tanpa terhitungkan. Yang kedua, alasan mengapa puasa diberikan oleh Allah tanpa perhitungan. Sesungguhnya dalam pelaksanaan ibadah puasa itu menggambarkan manusia sedang diuji kesabarannya oleh Allah. Sabar menghadapi kesenangan-kesenangan, sabar menghadapi kesusahan-kesusahan. Ketika kita sedang berpuasa, di hadapan kita banyak sesuatu yang menyenangkan dan menyenangkan walaupun puasa, apalagi hubungannya dengan makanan dan minuman, masih banyak tersaji di mana-mana, terpampang. Tetapi kita sabar, tidak mengambil dan tidak membelinya, tidak menikmatinya. Itu gambaran daripada kesabaran menghadapi sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita berpuasa, kita lapar, kita haus, kita dahaga, dan dampak dari itu tubuh mungkin terasa lebih lemas dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa ada kesusahan yang kita jalani di dalam puasa. Dan itu adalah bagian daripada kesabaran. Sabar menghadapi kesenangan, sabar menghadapi kesusahan, sabar menghadapi kesenangan, itu namanya pengendalian diri. Sabar menghadapi kesusahan itu adalah ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk orang-orang yang sabar dinyatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kepada orang-orang yang bersabar diberikan pahala tanpa perhitungan. Dan hakikat puasa itu adalah ibadah kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian puasa diberi pahala tanpa perhitungan oleh Allah, diantaranya karena dalam beribadah puasa itu menggambarkan tingkat ketakwaan yang maksimal. Tingkat ketakwaan yang maksimal sekaligus tingkat cinta yang dimiliki oleh hamba. Sesungguhnya secara lahiriah, apalagi diukur dengan nafsu, puasa itu lapar. Berhaus-hausan itu tentu tidak menyenangkan. Tapi mengapa kita rela untuk lapar? Tetapi kenapa kita pun rela untuk merasakan haus? Itu berarti dalam menjalani hidup ini kita bukan berdasar suka atau tidak suka, bukan berdasar senang atau tidak senang, tapi berdasar apa yang terbaik menurut Allah. Apa yang terbaik menurut Allah itu yang dilakukan. Dan ketika itu seseorang mengalahkan naluri kemanusiaannya, mengalahkan kepentingan kemanusiaannya, yaitu kepentingan untuk menikmati makanan dan minuman, termasuk kepentingan untuk berhubungan seksual bagi mereka-mereka yang beristri. Tetapi itu semua ditinggalkan, bukan karena tidak suka, tetapi ditinggalkan itu karena Allah memerintahkan seperti itu. Itu menggambarkan kepatuhan yang mendalam, dan kepatuhan yang mendalam itu juga menggambarkan cinta, karena kalau sudah cinta, apa saja yang dicintai, yang diinginkan akan diperturutkan. Dan ketika melakukan sesuatu itu karena dasar cinta, maka apa yang dilakukan itu mendatangkan sebuah ketenangan, mendatangkan sebuah kesenangan. Sementara bagi yang tidak memiliki rasa cinta, apalagi benci, maka tentu apa yang dilakukan itu terasa menyesakkan, terasa menyakitkan, karena tidak suka, karena tidak senang. Tapi karena cinta, walaupun sesungguhnya secara lahiriah itu menyusahkan, tidak menyenangkan, tapi yang diukur di depan yang dicintai itu bukan senang tidak senang dirinya, tapi apa yang terbaik menurut yang dicintai, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berpuasa, yang terbaik adalah meninggalkan makan dan minum dan mengendalikan hawa nafsu. Maka itulah yang kita lakukan demi Allah. Maka karena disitulah Allah memberikan penghargaan tanpa perhitungan. Karena ketika itu Allah sudah cinta, sebagaimana Allah
memberikan gambaran tentang cintanya kepada orang-orang yang bertakwa. Ada di surat An-Nahl ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu menyertai, Allah itu dekat dengan orang-orang yang takwa. Orang berpuasa itulah orang-orang yang takwa sesungguhnya. Walladzina hum muhsinun, dan orang yang berpuasa itu berarti melakukan ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Maka Allah menyertai, Allah mencintai. Karena mencintai, orang-orang berpuasa milik Allah, puasa milik Allah, Allah memberikan pahala tak terhitungkan, termasuk surga itu sampai dibuat oleh Allah mustaqotun. Surga itu merindukan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang bersyukur, manusia-manusia yang dicintai Allah, manusia-manusia yang diberi rahasia keagungan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب نعيم المؤبد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي الكريم المشرف المفضل المؤيد وهو حامد ومحمود وأحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع وسجد. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن بقية الصحابة والتابعين وارحمنا ما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا والمسلمين. اللهم ارحمنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكافرة والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.